Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa nabiyuhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Bapak Ibu jamaah salat zuhur di Masjid Raya Sumatera Barat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kebiasaan kita di Masjid Raya ini, kita mengadakan tausiah sebelum iqamah. Pada kesempatan ini kita mengulang kembali sebuah peristiwa yang penting yang terjadi di bulan Rabiul Awal, yaitu kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hampir di seluruh belahan dunia umat Islam memperingati lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian menjadi pelita, penerang bagi kehidupan dan kemanusiaan. Peringatan Maulid dilakukan di berbagai tempat, di masjid-masjid, di musala-musala, tempat ibadah, di kantor-kantor, di ruang pertemuan. Tujuannya hanyalah untuk pertama memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengagungkan pribadi manusia yang agung ini. Yang kedua adalah untuk kembali mengingat ajaran-ajaran beliau, nasihat beliau, sikap dan perilaku beliau untuk diterapkan dalam kehidupan kesehari-harian kita. Oleh karena itu, kita yakin tidak ada yang membosankan dari kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tidak ada yang membosankan dari apa saja yang berkaitan dengan Islam sebagai agama kita, Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam, dan Nabi Muhammad sebagai Rasul, Nabi terakhir bagi manusia. Tidak ada yang membosankan, karena ini semua berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi Muhammad adalah wahyu yang diturunkan kepada manusia. Di samping beliau adalah manusia biasa, ya'kul wa yashrab wa yanam wa yamshi fil aswaq, hidup sebagaimana manusia biasa dan berkata serta berfikir sebagaimana manusia biasa, tetapi beliau adalah wahyu
Ketika menyampaikan wahyu, beliau adalah manusia yang maksum. Ketika berbicara tentang kehidupan dunia, beliau adalah manusia biasa. Ketika menyampaikan wahyu, beliau adalah Rasulullah yang maksum, yang artinya terbebas dari segala kesalahan, baik salah ucap maupun salah makna. Beliau memberikan makna salah itu tidak mungkin, karena wahyu itu harus terjaga, harus terjaga penyampaiannya kepada seluruh umat manusia. Di dalam surat Al-A'raf ayat 157, ayatnya cukup panjang. Alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummiyya alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil. Itu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi, Nabi yang tidak pandai membaca dan menulis aksara Arab waktu itu, yang identitasnya dijelaskan oleh Allah di dalam Taurat dan Injil. Di dalam Al-Quran ini jelas disebutkan Nabi Muhammad adalah Al-Ummi, seseorang yang tidak pandai baca dan tidak pandai menulis. Sebagian ulama tidak membiarkan kata ummi ini dilengketkan, disandangkan kepada Rasulullah begitu saja. Ummi, tidak pandai membaca, tidak pandai menulis. Sebagian ulama tidak mau meletakkan kata-kata itu kepada Rasulullah, karena merasa akan menurunkan derajat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi sesungguhnya ketika Al-Quran menyebutkan kata Al-Ummi, dan ketika di dalam surat lain Allah berfirman Iqra, lalu Rasulullah berkata ma ana biqari, saya tidak bisa baca tulis. Sesungguhnya tidak ada yang merendahkan, ungkapan-ungkapan itu tidak akan merendahkan pribadi dan status Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita tahu kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau lahir ke muka bumi, ayahnya diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika umurnya baru beberapa bulan, ibunya diwafatkan oleh Allah. Kakeknya juga diwafatkan oleh Allah. Apa hikmah dari semua ini? Hikmahnya adalah Rasulullah diajarkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa harus belajar alif, ba, ta, tha dan seterusnya. Jadi yang mengajari Rasulullah adalah langsung Allah Subhanahu wa taala. Kita, sebagian besar kita mendapat pengajaran dari ayah dan ibu kita. Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi. Ayah dan ibu kitalah yang mengajari kita di masa awal-awal kelahiran kita, sehingga banyak sekali sikap perilaku orang tua terkopi oleh kita. Cara berjalannya, cara makannya, cara bicaranya,
cara berpakaiannya, cara bersuaranya, sering kita mengkopi orang yang paling dekat dengan kita, yaitu ayah dan ibu kita. Rasulullah tidak sempat mengkopi dari ayahnya, tidak sempat mengkopi dari ibunya. Rasulullah mendapatkan pengajaran langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi andai pun Rasulullah disebutkan dalam Al-Quran ummi, tidak bisa baca tulis, itu sama sekali tidak mengurangi validitas, tidak mengurangi akurasi daripada apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sidang jamaah salat zuhur yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana ayat ini Allah juga menjelaskan bahwa identitas Nabi Muhammad itu sudah disebutkan di dalam Taurat. Kita mungkin sering juga memutar-mutar video, video tentang penyebutan Nabi Muhammad, kata Muhammad di dalam Taurat. Saya apakah betul penyebutannya atau tidak? Kira-kira bunyinya hikko mamitakim fi kulli Muhammadin. Itu satu penggalan dari Taurat yang menyebutkan nama Muhammad di dalam Al-Quran. Meskipun kemudian di dalam terjemahannya kata Muhammad itu diganti dengan sesuatu yang menggambarkan terpuji, mulia, padahal sesungguhnya itu adalah nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga di dalam Injil tertulis identitas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi Muhammad dan para pengikutnya. Nah, ini yang perlu kita ikuti dan kita teladani. Ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith wa yad'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim. Salah satu ciri dari umat Muhammad adalah ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Berlomba-lomba, umat Muhammad berlomba-lomba untuk mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada hal-hal yang positif di dalam hidup dan kehidupan kita ini, dan juga berlomba-lomba, beramai-ramai untuk menolak kemungkaran. An-nahyu anil fahsya'i wal munkar, menolak kemungkaran dan al-fahsya, keburukan. Itulah sifat, salah satu sifat dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika umat Muhammad melaksanakan apa yang menjadi misi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tentu saja dunia ini, terutama yang kecil, negara kita ini, dipenuhi dengan keberkatan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bangsa Indonesia sudah dipastikan meraih kejayaan, kesejahteraan, kemakmuran di muka bumi ini, jika saja kita ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, jika saja kita berlomba-lomba untuk beramar ma'ruf dan bernahi 'anil munkar. Tetapi realitas kita sehari-hari, realitas kita sehari-hari atau apa yang kita lihat tidak selamanya
misi itu bisa kita laksanakan. Banyak hal yang menghambat, baik hambatan itu internal diri kita ataupun eksternal, sesuatu yang berada di luar diri kita. Namun sekali lagi, jika kita berazam, kita beriktikad untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, beramar ma'ruf dan bernahi an-nahyu anil munkar, maka kebahagiaan akan menyelimuti kita. Bapak Ibu dan hadirin sekalian, secara teori, secara konsep, hampir tidak ada yang mengalahkan Islam. Hampir tidak ada yang mengalahkan Al-Quran. Tetapi pada tataran realisasinya, implementasinya, kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum berhasil mengalami kesulitan-kesulitan. Kesulitannya internal, kesulitannya eksternal. Ya. Di Indonesia ini yang menjadi pemimpin yang berkuasa adalah umat Islam atau orang yang beragama Islam. Dalam konteks pemilu, pemilihnya hampir 80% adalah umat Islam. Artinya akan terpilih orang Islam. Tetapi meskipun yang terpilih orang Islam, ajaran ideal yang ada di dalam Islam, di dalam Al-Quran belum bisa diwujudkan dengan baik. Masih ada hambatan-hambatan. Kalau hambatan internal itu diantaranya adalah dorongan untuk mendapatkan dunia dan takut untuk kehilangan dunia tersebut. Bahasa lainnya hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kita berhenti pada hubbud dunianya saja, mencintai dunia. Kekuasaan didapat tetapi belum mampu menggunakan kekuasaan itu untuk merealisasikan keadilan, untuk mendistribusikan kemakmuran. Kekuasaan didapat baru seputar formalitas kekuasaan itu, menyelenggarakan pemerintahan sebatas pemerintahan yang formal, belum mampu mewujudkan sebagai seorang muslim, belum mampu mewujudkan cita-cita Islam itu sendiri ya, sebagai rahmatan lil alamin. Setiap pemimpin pasti akan dimintai pertanggungjawaban terhadap orang-orang miskin yang masih ada di bawah kepemimpinannya, orang-orang tertindas yang berada di bawah kepemimpinannya, distribusi harta benda yang tidak berimbang, semua pasti dipertanggungjawabkan. Ya, apapun level kepemimpinan pasti akan diminta pertanggungjawabannya. Baik atau mulai dari level tertinggi, kalau di negara kita ini presiden, ya, orang-orang yang mati kelaparan itu nanti akan minta pertanggungjawaban. Kepada menteri-menterinya, lebih rendah lagi pemerintah provinsi, pemerintah kota, pemerintah lebih rendah lagi, semua akan dipertanggungjawabkan. Ya, orang-orang yang terlantar, orang-orang yang tidak mendapatkan distribusi kekayaan negeri ini, ya, itu eksekutifnya, legislatifnya juga seperti itu, akan dimintai pertanggungjawaban. Ya, legislatifnya, yudikatifnya, apakah hukum-hukum sudah diterapkan dengan benar? Apakah apakah ada hak-hak orang yang terampas, yang tidak diberikan? Apakah dalam memberikan keputusan ada pertimbangan-pertimbangan kekuasaan dan lain sebagainya? Semua tentu akan diminta pertanggungjawaban.
dan secara umum rata-rata mereka adalah muslim beragama Islam yang tentu saja akan berlaku hukum Islam, tidak di dunia ini tapi tentu di akhirat pasti akan mengalaminya. Sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah, teori konsep Islam sudah sangat jelas, ya, sudah sangat jelas. Tinggal bagaimana umat ini, orang-orang muslim ini mengimplementasikannya. Kita yakin idza sadaqal azmu wa dhahas sabil, jika ada kemauan maka jalan akan terbuka di depan kita. Sebagai pemimpin, jika ada kemauan maka jalan akan terbuka di depan kita, dan begitu juga sebagai masyarakat, sebagai rakyat, kita juga dituntut untuk membantu terwujudnya al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Sidang jamaah yang dirahmati oleh Allah, dalam peringatan Maulid Nabi ini mudah-mudahan banyak hikmah yang kita terima, dan mudah-mudahan semakin kuat keinginan kita untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.